Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifa dari Universitas Yarsi jurusan Akuntansi semester 3. Di video kali ini saya ingin menginformasikan serta menguji mengenai statistik parametrik uji ANOVA. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis variance. Apabila pada uji T yang sebelumnya telah saya coba di video sebelumnya itu hanya menggunakan satu atau maksimal itu 2 sampel. Nah, sedangkan di uji ANOVA ini, sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Nah, jenis ANOVA ini memiliki 2 jenis, yaitu one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Atau one-way ANOVA itu adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Nah, kalau two-way ANOVA ini jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel. Jadi ini tuh antar per kelompok. Nah, di video ini saya hanya akan membahas mengenai one-way ANOVA. Nah, di sini ada kasus one-way ANOVA. Mahasiswa FK-Yarsi angkatan 2008 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu variabel value-nya kelompok pasien 1, pasien peminum obat merek X, kelompok pasien 2, pasien peminum obat merek Y, dan kelompok pasien 3, pasien peminum obat merek Z. Kita langsung buka aplikasi SPSS. Kita masukin data yang tadi dulu, yang dari kasus tadi itu. Kayak biasa, kita klik open, kemudian data. Kemudian kita ubah Excel. Kita masukin data uji ANOVA-nya. Kita tunggu, klik OK. Nah, ini keluar data view-nya. Di sini ada 21 data, kelompok pasien ada X, Y, Z. Nah, ini kan masih berupa data kualitatif nih ya. Kita ubah dulu menjadi data kuantitatif atau numerik. Caranya, klik transform, record into some variable, masukin kelompok pasiennya ke variabel, klik out any value. Nah, ini kita masukin nih. Kita mau ubah obat X, kita ubah jadi 1. Obat Y kita ubah jadi 2. Dan obat Z kita ubah jadi 3. Add, continue. Oke. Nah, ini keluar ya, udah keganti 1, 2, 3. Jangan lupa kita harus mengubah di variable value-nya, view-nya. Kan masih string nih, masih data kuantitatif. Kualitatif kita ubah jadi data kuantitatif, yaitu numerik. Nah, kita juga harus memberikan sinyal kepada SPSS di kolom value ini. Kita masukin tadi itu kan, yang 1 itu kan obat X ya. Tadi 2 itu obat E, dan yang 3 itu obat Z. Nah, udah. Kita langsung menguji one-way ANOVA. Caranya, klik analyze, compare means. Ini ada one-way ANOVA, kita klik. Nah, kemudian variabel tekanan darah. Nah, ini kita masukin ke dependent list. Variabel kelompok pasien kita masukin ke faktor. Kita klik option. Nah, kita pilih mau menampilkan outputnya apa. Kita pilih deskriptif dan homogeneity of variance. Kita klik continue. Terus kita klik post hoc.
kita equal variance assume-nya kita klik Bonferroni dan klik OK. Nah, ini outputnya keluar. Di sini ada tabel deskriptif, test of homogeneity of variance, ANOVA, dan post hoc testnya itu ada multiple comparison sama homogeneous subset. Nah, saya ingin menginterpretasikannya ya. Sini ada tabel deskriptif. Kita bisa dilihat. Sini ada obat X itu ada 7, banyaknya orang itu ada 7, kelompoknya 7, obat Z juga 7, total itu ada 21. Rata-rata tekanan darah obat X itu ada 125, obat Y juga 125, obat Z-nya itu 152,143. Total rata-rata tekanan darah ketiga obat ini 134,048. Berarti di sini tuh yang berbeda itu obat Z ya. XY-nya itu sama. Nah, kita juga bisa lihat nih, tekanan darah terendah dari obat X itu ada 110, tertinggi obat X itu 140, obat Y itu tekanan darah terendahnya 105, tekanan tertingginya 140, obat Z tekanan darah terendahnya 130 dan tertingginya 175. Habis itu nah, selanjutnya ini ada tabel test of homogeneity of variance. Test of homogeneity of variance ini ditujukan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varian sama atau homogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai sig, di mana nilai signifikasi adalah 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan dasar nilai signifikasi yang pertama itu pengujian dilakukan terhadap varians apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Sebaliknya apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Kita lihat outputnya. Nah di sini kan outputnya itu 0,708 ya. Berarti dia itu lebih besar daripada 0,05. Artinya dia itu data tersebut mempunyai varians yang sama. Dapat disimpulkan berarti data ini sudah memenuhi syarat untuk pengujian one way ANOVA. Nah, selanjutnya di sini ada tabel ANOVA. ANOVA ini harus mempunyai kriteria dan hipotesis. Hipotesis dan kriterianya itu yaitu H0 rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah sama. HA rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z tidak sama atau ada perbedaan. Pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidak diterima adalah sebagai berikut. Apabila signya lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Apabila signifikasi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti kalau lebih itu sama. Kalau kurang dari 0,05 itu berarti berbeda atau tidak sama, adanya perbedaan. Kita lihat ya. Nah, dia itu signifikasinya 0,001 yang artinya dia itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, berarti ini ya, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Nah, selanjutnya kita akan menguji menggunakan F-tabel untuk memastikan dia tuh sama atau enggak hasilnya dengan kita menggunakan signifikasi atau hipotesis dan kriteria. Nah, kita buka F-tabelnya.
Nah, F-table ini juga sama ya, menggunakan probabilitasnya 0,05. Nah, kita lihat di sini itu di sini itu selain membandingkan antara nilai signifikasi dengan probabilitas 0,05, kita menggunakan F-table, di mana pedoman dalam mengambil keputusannya adalah F hitung. Jika nilai F hitung kurang dari F-table, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar dari F-table, maka H0 ditolak dan HA diterima. Ininya sama kayak yang tadi sebelumnya ya. Dan mencarinya itu rumusnya itu F-table pembilang per penyebut. Di sini DF-nya 2 itu untuk pembilang dan 18-nya itu untuk penyebut. Jadi kita lihat di F-tabelnya. Nih penyebut ke bawah dan pembilang ke samping ya. Tadi itu pembilangnya itu 2, berarti ini ya. Penyebutnya itu 18, berarti ini. Nah, berarti bisa diambil menggunakan F-tabel ini 3,55. 3,55 dibandingkan dengan 10,005, berarti lebih besar 10,005 ya. Berarti dapat disimpulkan F hitung lebih besar daripada F-tabel, yang artinya H0 ditolak dan HA-nya diterima. Berarti apabila HA-nya diterima itu masuk ke hipotesis yang pertama. Dapat disimpulkan ketiga varians ini atau obat X, Y, dan Z memiliki rata-rata tekanan darah yang berbeda atau adanya perbedaan. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa ketiga jenis obat tersebut memiliki dampak kepada pasien. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikan tabel post hoc test. Nah, post hoc test digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang ini menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Kita lihat dulu ya. Nah, di kolom mean difference ini ada tanda bintang nih. Di obat X, Y, Z itu ada bintang semua, berarti adanya perbedaan yang signifikan. Nah, kita kan tadi dependent variable itu kita menggunakan tukai HSD sama Bonferroni ya. Tukai HSD itu adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih ini berbeda signifikan dalam jumlah analisis varian. Sedangkan kalau yang Bonferroni ini, pengujian yang digunakan untuk menganalisa sampel yang sama atau berbeda pada setiap perlakuan dengan membuat perbandingan antara perlakuan. Nah, kita lihat, ini kan tadi adanya perbedaan yang signifikan ya. Kita lihat outputnya ya, ini outputnya. Sini juga ada outputnya. Nah, perbedaan tekanan darah pasien X dan Y adalah 0,00 secara statistik tidak signifikan atau 1 lebih besar daripada 0,05. Ini ya signifikasinya. 1 ini lebih besar daripada 0,05. Kemudian perbedaan tekanan darah pasien X dan Z 27,143 dan secara statistik atau SPSS signifikan karena 0,003 lebih kecil daripada 0,05. Nih, 0,3 lebih kecil daripada 0,5. Selanjutnya yang terakhir ada pasien Y dan Z sama ya, sama kayak yang X dan Z, sama-sama signifikan.
Nah, selanjutnya kita menginterpretasikan tabel yang terakhir itu homogeneous subset. Nah, homogeneous subset ini di mana menggunakan untuk HSD dan ada X, Y, Z, subset for alpanya 0,05. Di yang pertama itu obat X dan Y tidak ada perbedaan yang signifikan ya, karena sama-sama 125 tekanan darahnya. Sedangkan di subset for alpha 0,05 yang kedua, di obat Z ini berbeda nih sama yang ini, 152,143. Berarti dapat disimpulkan adanya dari ketiga obat X, Y, dan Z, di mana tekanan darah obat X, Y, dan Z terhadap pasien itu memiliki perbedaan yang signifikan. Sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.